Tak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini menimbulkan pola hidup baru. Tidak hanya bagi orang dewasa saja, tapi juga bagi anak-anak. Pola asuh orang tua pun mengalami perubahan. Sebagian orang tua memilih untuk memberikan gawainya kepada anak agar anak betah untuk di dalam rumah. Lantas adakah dampak dari pandemi ini terhadap tumbuh kembang anak? Dan bagaimana pola perilaku tumbuh kembang anak saat pandemi? Dr. Dewi Mutiati, spesialis anak, akan memaparkannya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Pertumbuhan adalah pertambahan fisik dan ukuran. Contohnya adalah penambahan berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah meningkatnya kualitas dan kemampuan anak sesuai dengan usianya. Contohnya anak sudah mulai bisa duduk, berdiri, berjalan, kemudian bermain sepeda, berbicara, dan menyelesaikan masalah-masalah dari mulai sederhana untuk anak yang kecil sampai dengan masalah-masalah yang lebih kompleks untuk anak yang sudah dewasa. Pandemi menimbulkan dampak besar bagi anak-anak. Kehilangan waktu bermain bersama teman sebaya membuat anak menjadi frustasi karena harus selalu berada di dalam rumah. Lantas bagaimana pola tumbuh kembang anak saat pandemi? Sejak pandemi, pola hidup anak terganggu. Yang pertama adalah pola tidurnya. Menurut data, sejak pandemi, pola tidur anak menjadi berkurang. Yang biasanya anak tidur di jam 8, kebanyakan anak sekarang tidur di jam 10. Padahal hormon pertumbuhan anak muncul ketika anak 2 jam tidur lelap, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 2. Selanjutnya pola makan yang terganggu. Tadi sudah disebutkan bahwa anak-anak di masa pandemi ini sering memakan makanan yang tinggi gula dan garam. Seharusnya anak-anak tetap diberikan makanan yang cukup gizinya, yaitu yang cukup karbohidratnya, contohnya adalah nasi atau kentang. Selanjutnya adalah protein hewani, tidak perlu mahal, contohnya adalah telur, ikan, daging, atau seafood. Yang ketiga adalah pola kegiatan anak. Anak-anak menghabiskan 4-6 jam lebih lama berhubungan dengan gadget daripada biasanya. Hal itu mengakibatkan gangguan konsentrasi pada anak. Melihat si buah hati tumbuh dengan sehat tentu menjadi keinginan setiap orang tua. Namun di tengah pandemi saat ini, orang tua justru harus membatasi segala kegiatannya agar terhindar dari paparan COVID-19. Lantas bagaimana dampak pandemi bagi tumbuh kembang anak? Pandemi yang sudah 3 tahun melanda ini tidak hanya membuat dampak kesehatan kepada anak, tetapi membuat dampak pendidikan juga kepada anak. Saat masih online, anak-anak belajar tidak maksimal, keterbatasan penggunaan gadget, kualitas komunikasi guru dengan siswa ataupun konsentrasi siswanya. Mudah-mudahan dengan PTM yang sudah 100% ini, anak-anak dapat terpenuhi aspek pendidikannya, kebugarannya, sosial dan psikologinya di sekolah. Sedangkan dampak pandemi pada kesehatan anak-anak terbiasa untuk di rumah, tidak mau bergerak, banyak menonton TV, sehingga menyebabkan anak menjadi lemah, kemudian mudah sakit dan sering pusing karena banyak menatap layar. Kemudian yang kedua, anak-anak sambil menonton TV biasanya banyak makan atau ngemil. Ngemil makan makanan yang tinggi gula ataupun tinggi garam. Contohnya adalah makanan cepat saji atau soft drink. Sehingga jika berlangsung lama, maka akan menyebabkan resiko kegemukan dan penyakit-penyakit hipertensi atau darah tinggi, kencing manis, atau penyakit jantung di kemudian hari. Selain itu, imunisasi anak juga banyak yang tertunda karena kesibukan orang tua ataupun orang tua yang takut membawa anak ke rumah sakit. Sehingga penyakit-penyakit yang biasanya bisa dicegah dengan imunisasi mulai bermunculan seperti difteri. Yang terakhir adalah anak mudah stres. Anak-anak yang diam terus di rumah atau terpaksa berdiam diri di rumah, maka aspek sosial dan psikologinya berkurang. Ini bisa disiasati dengan cara orang tua hadir untuk sering bermain bersama anak atau sering mengajak bicara pada anak yang lebih besar. Ketergantungan gadget pada anak selama masa pandemi banyak dialami oleh orang tua. Hal tersebut justru dapat menimbulkan beragam gangguan kesehatan pada anak. Lantas bagaimana terapi yang dapat dilakukan oleh orang tua pada anak yang ketergantungan pada gadgetnya? Pemakaian gadget atau screen time sebenarnya sudah ada aturannya. Pada anak-anak kurang dari 12 tahun, penggunaannya adalah 1 jam per hari maksimal.
Anak-anak yang lebih dari 12 tahun, penggunaan gadgetnya maksimal 2 jam per hari. Ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan di rumah supaya anak-anak tidak ketergantungan gadget. Yang pertama adalah buat jadwal bersama-sama dengan anak. Jam berapa mau memainkan gadget dan apa yang mau dilihat. Kemudian yang kedua, cari tahu hobi anak. Apakah hobinya main bola, main basket, menari, membaca buku. Itu bisa difasilitasi dengan orang tua dengan cara menemani anak. Yang penting orang tua bisa hadir dan anak bisa bahagia. Selanjutnya, orang tua sebaiknya mengajak anak beraktivitas di luar ruangan, seperti berolahraga bersama. Karena saat beraktivitas di luar ruangan, tubuh akan mengeluarkan hormon yang membuat anak bahagia. Selanjutnya, lakukan permainan-permainan yang tidak menggunakan gadget, seperti permainan monopoli, ular tangga, menggambar, membaca buku, atau menulis. Berikutnya, anak-anak jangan melihat orang tua menonton TV terlalu lama atau menggunakan gadget terlalu lama. Sebaiknya TV dinyalakan sesekali dan gadget ditaruh di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak. Berikutnya, konsisten terhadap jadwal yang sudah disepakati. Misalnya sudah disepakati 1 jam, maka tidak ada toleransi memakai gadget lebih dari 1 jam. Sebagai tambahan, orang tua dapat mendownload aplikasi parental control untuk membatasi kegiatan anak dalam memakai gadget. Pertemuan tatap muka sudah mulai dilakukan oleh banyak sekolah. Ini menjadi kabar baik bagi anak karena dapat bertemu dan bermain dengan temannya. Lantas bagaimana tips agar anak tetap sehat selama pertemuan tatap muka di sekolah? Orang tua harus memastikan anaknya dalam keadaan sehat, tidak batuk, pilek, demam, muntah, ataupun diare. Selanjutnya, masker harus selalu dipakai, baik dalam perjalanan ke sekolah, saat di sekolah, maupun saat pulang ke rumah. Pastikan saat pulang sekolah, anak harus langsung pulang ke rumah. Berikutnya, meminimalisir acara makan-makan di sekolah. Jika harus ada acara makan, maka ventilasi sekolah harus baik. Jendela-jendela harus terbuka, jaga jarak minimal 1,5 meter, tidak ngobrol saat makan, dan cuci tangan. Yang terakhir adalah jika anak sakit dan positif COVID, segera laporkan ke sekolah. Menurut SKB 4 Menteri, jika ada anak 1 positif COVID, maka kelas harus diliburkan selama 5 hari. Ketika dalam satu kelas terdapat 5% yang positif, maka sekolah diwajibkan untuk menutup selama 10 hari seluruh aktivitas kelasnya. Saat ini, angka positif COVID anak sedang meningkat. Ajarkan kepada anak-anak Anda protokol kesehatan. Jangan panik dan tetap waspada. Ajarkan protokol kesehatan kepada anak terus-menerus, seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Saya Dr. Dewi Mutiati, spesialis anak, untuk Hidup Sehat Plus.